Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hormat pada istri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kepada suami itu diminta untuk menghormati istrinya, ada banyak suami itu yang menafsirkannya bahwa hormat itu artinya tunduk atau takut kepada istrinya, sehingga agak enggan melakukan hal itu. Itu bagaimana Bapak ya? Ini adalah salah satu ketakutan suami ya, bahwa nanti orang akan mengenalnya sebagai seorang pria yang takut istri. Nah memang ya kita harus mengakui bahwa di lingkungan pria, hal-hal seperti ini seringkali menjadi bahan olokan. Kalau ada suami yang kemudian berkata, saya harus pulang dulu. Kenapa? Istri saya telepon, tanya kok nggak pulang, makan dong di rumah. Nah, waktu dia berkata kepada teman-temannya, saya harus pulang dulu karena istri saya meminta saya pulang. Nah seringkali itu teman-teman langsung mengejek ya, atau mengolok-olok, kamu ini kok suami, tapi kok takut sama istri. Nah, jadi ada kerancuan ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu akhirnya bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, ada sebagian suami yang berkata, oke, kalau begitu, kalau untuk supaya saya itu tidak disangka takut sama istri, saya tidak akan mau sama sekali mendengarkan perkataan istri saya. Istri saya harus ikut saya sepenuhnya. Kalau saya disuruh pulang, saya belum mau pulang, saya akan berkata, saya tidak mau pulang. Kalau saya disuruh mengerjakan sesuatu dan saya nggak mau mengerjakannya, saya akan berkata saya nggak mau mengerjakannya. Nah dengan cara itulah saya akan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga ini. Nah saya kira hal-hal seperti itulah yang telah merancukan konsep kita tentang menjadi seorang suami yang Tuhan kehendaki. Jadi akhirnya kita itu karena rancu gagal ya hidup seperti yang Tuhan kehendaki, dan seringkali kita justru menabur benih-benih bencana dalam rumah tangga kita. Tetapi kan memang di dalam unsur hormat, itu kan ada unsur takutnya juga Bapak. Tidak bisa disangkali itu. Bagaimana kita bisa hormat, tetapi kalau kita tidak punya rasa takut apa-apa gitu. Nah betul, memang kita nantinya tuh waktu menghormati seseorang mesti ada rasa sedikit banyak takut. Namun sudah tentu di dalam hubungan suami istri yang nantinya tuh diinginkan Tuhan bukanlah sebuah kondisi atau perasaan ketakutan ya. Tapi kita memang menghormati satu sama lain dan tidak harus diikuti atau diisi dengan suatu perasaan ketakutan. Ya, jadi menyegani, menghormati itu memang dalam satu paket yang sama. Ya, Bapak memang di dalam hal menghormati ini kita perlu paham betul gitu, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya, Bapak. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memang seringkali mengolok-olok, dan kita kan kalau diolok-olok itu seringkali merasa rendah diri gitu, Bapak. Nah, Pak Gunawan, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus kembali ya selalu kepada firman Tuhan, karena itulah acuan atau standar hidup kita. Kita bertanggung jawab bukan kepada teman, tapi kepada Tuhan. Nah maka kita harus ya membenahi hidup kita sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan. Jadi untuk dapat ya memberi jawaban yang tepat, ya kita ini nih mesti meneliti terlebih dahulu ya. Apakah yang melatar belakangi ketakutan suami pada ejekan takut istri? Nah, saya kira ketakutan ini bersumber dari anggapan bahwa suami harus berada di atas wanita atau istrinya. Jadi, bila ia takut kepada istrinya, itu berarti ia berada di bawah istrinya. Nah, inilah yang seringkali ini menjadi momok bagi suami. Dia merasa dia harus berada di atas sebagai pimpinan, sebagai kepala. Kalau teman-temannya mengejek dia itu tuh takut kepada istri, nah maka bagi dia itu berarti saya berada di bawah, posisi saya itu lebih rendah daripada istri saya. Nah coba saya mau minta ini kita menelitinya dengan baik ya. Jadi kalau seseorang berpikir seperti itu, maka dengan kata lain dia itu tuh mempunyai asumsi bahwa dia hanya berharga
sebagai suami kalau dia berada di atas istrinya. Kalau dia sebagai suami nggak merasa dirinya berada di atas istrinya, maka dia akan beranggapan dia tidak lagi berharga. Nah, saya kira asumsi ini nih yang perlu dikoreksi. Ya, jadi konsep atasan bawahan ini yang mungkin perlu diluruskan, Pak Paul, bahwa kita sebagai suami istri dalam konsep kekristenan, pernikahan Kristen ini bukan konsepnya atasan bawahan gitu, Pak Paul. Betul sekali. Jadi jangan sampai ya kita itu tuh memetik ya pelajaran yang keliru dari firman Tuhan. Ya memang ya firman Tuhan ini berkata ya di Efesus pasal 5 ayat 22-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, dapat disimpulkan bahwa suami berada pada posisi di atas istri, sama seperti Kristus berada di atas jemaat. Nah, singkat kata, dalam keluarga, Tuhan telah menetapkan suami untuk menjadi kepala keluarga. Jadi ya sudah semestinya lah istri dan anak-anak tunduk kepada suami. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sampai Tuhan harus mengaturnya sedemikian? Apa kepentingannya? Nah, kita mesti memahami bahwa kendati kecil ya, keluarga tetap merupakan sebuah organisasi. Dan kita semua mafhum bahwa dalam setiap organisasi haruslah ada kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan, organisasi niscaya akan mengalami perpecahan akibat kekacauan yang ditimbulkan. Nah, itulah sebabnya dalam keluarga mesti ada kepemimpinan dan Tuhan telah menetapkan suami sebagai pemimpinnya. Nah, meskipun demikian, saya harus buru-buru ya memberikan catatan ini. Tuhan tidak membedakan harga diri atau nilai diri seseorang dari peran atau fungsinya. Tidak ya. Walaupun wanita berposisi di bawah kepemimpinan suami, itu tidak berarti bahwa ia bernilai lebih rendah daripada suami. Itu sebabnya di satu ayat sebelumnya, firman Tuhan memberi perintah, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, jelas dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai nilai yang sama berharganya. Oleh karena itulah, kita semua, tanpa kecuali, dituntut untuk saling merendahkan diri. Nah, singkat kata, bila seorang suami beranggapan bahwa ia barulah berharga bila ia berada di atas istri, nah saya kira ia telah keliru menafsir firman Tuhan. Ya memang kebanyakan itu salah menafsir firman Tuhan ini, Pak Paul. Seperti konsep pemimpin tadi, Pak Paul ya. Kalau si suami ini merasa dirinya sebagai pemimpin, nah dia merasa berhak untuk ditaati oleh istrinya. Tetapi kalau istrinya tidak taat, maka dia akan menggunakan segala cara supaya istrinya tunduk. Sebaliknya, si istri ini juga merasa dia bukan bawahannya suaminya. Lalu dia berontak dengan cara melakukan kekerasan dan sebagainya. Sehingga lama-lama suami ini juga takut dengan istrinya, Pak Paul. Jadi memang kita mesti ya mengikuti apa yang firman Tuhan telah gariskan untuk kita. Di dalam keluarga mesti ada sebuah struktur di mana harus ada kepemimpinan. Karena di dalam keluarga, kalau tidak ada kepemimpinan, yang akan terjadi adalah kekacauan. Setiap orang akan merasa berhak untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Bayangkan kalau bukan saja kedua pihak orang tua ya beranggapan sama-sama berhaknya. Anak-anak pun misalnya berkata, saya pun berhak didengarkan, berhak untuk melakukan yang saya inginkan, dan saya tidak harus tunduk kepada perintah siapapun. Nah, kita akan benar-benar melihat sebuah kekacauan yang dahsyat dalam sebuah keluarga. Nah, sebab ya kita harus memahami keluarga adalah sebuah entitas, sebuah organisasi ya. Nah, itu sebabnya Tuhan menetapkan sebuah struktur. Dan dalam rencana Tuhan, yang kita juga tidak selalu bisa ketahui dengan pasti ya makna di belakangnya, ya dalam rencana Tuhan menetapkan suami menjadi kepala. Itu berarti memang dituntut ketundukan.
dari pihak istri kepada pihak suami. Jadi sama seperti kita dalam pekerjaan juga mempunyai atasan, di mana kepadanya lah kita juga menyerahkan ketundukan kita. Kendati kita tidak setuju dengan apa yang atasan kita minta kita lakukan, selama kita tahu itu bukanlah sebuah dosa, ya kita harus tetap ikuti. Karena kalau dalam suatu perusahaan semua pegawai beranggapan dia mempunyai hak yang sama dengan atasannya, perusahaan itu akan mati, tidak akan bisa berjalan. Jadi Tuhan sudah menetapkan garisnya. Nah, saya kira sudah tentu ya di pihak istri mestilah ada sebuah kesadaran bahwa kendati ya dia tidak suka, dia orang yang mandiri atau apa, tetaplah dia harus menundukkan diri kepada kepemimpinan suaminya. Nah, namun di pihak lain saya mesti menegaskan bahwa jangan sampai suami beranggapan bahwa saya hanya akan bernilai, berharga kalau saya berada di atas istri. Oh tidak, Alkitab penuh dengan nasihat-nasihat kepada semua orang pada segala level kehidupan. Misalnya, Paulus menulis surat kepada Filemon, seorang yang mempunyai budak, untuk seorang budaknya yang memang telah berguna dan akhirnya bertobat dalam pelayanan Paulus. Nah, Paulus memperlakukan baik si pemilik budak maupun si budak itu sendiri sama rata. Dan itulah yang memang Tuhan kehendaki. Tuhan melihat semua sama. Tidak ada tuh gara-gara jabatannya lebih tinggi, maka nilainya lebih tinggi. Gara-gara kedudukannya lebih bagus, maka nilainya pun lebih bagus. Tidak, Tuhan melihat di dalamnya. Jadi seorang suami mesti juga menjadi seorang suami yang rohani, sehingga tidak bergantung pada posisi. Oleh sebab itu Pak, pemahaman ini harus dimengerti, diterima oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Ada suami yang berkata, saya ini tidak mau rame-rame, tidak mau geger-geger dengan istri saya, nah biar dia saja yang jadi pemimpin di keluarga ini gitu Pak. Tapi kesannya di masyarakat adalah suaminya takut kepada istrinya gitu Pak. Nah, memang ada kalanya ya kita harus mengakui ya Pak Gunawan bahwa ada sebagian wanita yang ya lebih susah tunduk daripada ya sebagian yang lainnya. Ada orang-orang yang memang jauh lebih keras, atau mungkin dia dibesarkan dalam keluarga di mana ya dia diberikan hak suara yang sangat besar sebagai seorang anak perempuan, sehingga dia nggak merasa dia harus tunduk kepada suaminya. Nah, benar-benar dia itu akan meminta suami bersama dengan dia mengatur keluarga, semuanya itu harus dibagi rata, 50%, 50%, 50-50. Tapi saya kira itu pun keliru. Sebab itu bukanlah garis yang Tuhan tentukan. Mesti ada ketundukan. Ya, jadi dari sudut ini nih, saya tetap harus menegaskan perempuan atau istri diminta Tuhan untuk tunduk kepada suami. Tapi dari pihak suami, janganlah mendasari harga dirinya atas ketundukan istri atau atas kenyataan dia merasa dia berada di atas si istri. Ya, jadi mengenai suami yang takut kepada istrinya sebenarnya punya landasan firman Tuhan atau enggak itu Pak? Sebetulnya tidak ya Pak Gunawan. Jadi sebetulnya tuh ya, di dalam pembahasan tentang peran suami dan istri di firman Tuhan ya, tidak satu kali pun firman Tuhan memberi perintah kepada siapapun untuk takut kepada pasangannya. Tidak ada sama sekali. Bahkan kepada istri yang diminta untuk tunduk dan menghormati suami, tidak ada satu kali pun penyebutan tentang takut kepada suami. Tidak. Hormatilah suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Tapi tidak ada perintah takutilah suamimu. Ya, memang tidak ada sebutan seperti itu. Jadi, kalau suami takut istri, itu pertanda relasi itu tidak sehat. Ya, sama tidak sehatnya bila istri takut kepada suami. Jadi tidak seharusnya istri itu tuh ketakutan kepada suaminya. Dan sudah tentu sama dengan itu tidak seharusnya suami juga ketakutan kepada istrinya. Nah, yang Tuhan minta jadinya adalah bukanlah rasa ketakutan, tapi tunduklah. Nah, jadi kalau misalkan ada suami yang ketakutan atau takut pada istrinya, memang itu menandakan bahwa relasi tersebut mempunyai sedikit masalah yang perlu dibereskan. Tapi ketakutan ini kan biasanya muncul ketika salah satu pihak itu merasa tidak berdaya terhadap yang ditakutinya Pak Bol. Jadi misalnya saja karena
suaminya sering melakukan kekerasan dengan memukul, dengan mengusir dan sebagainya, istri ini tunduknya karena takut. Demikian juga sebaliknya, ada istri yang begitu dominan di keluarga itu sampai melakukan kekerasan terhadap suaminya merasa takut. Atau dari segi finansial, Pak Paul. Uang ini dipegang siapa? Nah, yang megang uang ini merasa dia yang berkuasa sekarang. Nah, hal-hal yang seperti itu, Pak Paul, yang sering kali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Betul, Pak Gunawan. Jadi, akhirnya ya, manusia itu waktu tidak lagi mengikuti ya garis yang Tuhan telah tetapkan, manusia akan menggunakan cara-cara manusia yang belum tentu seturut dengan kehendak Tuhan. Misalnya, ada suami yang karena mengharuskan istrinya untuk tunduk dan hormat kepadanya, tapi tidak mendapatkannya, ya dia akan menggunakan cara-cara kekerasan. Harapannya adalah dengan dia menggunakan ancaman kekerasan atau bahkan ya dia benar-benar melakukan kekerasan itu, harapannya si istri akan tunduk kepadanya dan mengikuti kehendaknya. Nah, sudah tentu ini salah. Karena yang Tuhan minta adalah, hai istri, tunduklah dan hormatilah suamimu. Dengan kata lain, memang si suami harus mencerminkan sebuah kehidupan yang berintegritas, yang mencerminkan kebenaran dan kekudusan Tuhan, yang mencerminkan hikmat dari sorgawi, yang mencerminkan kasih sayang yang besar kepada keluarganya dan tanggung jawab yang penuh atas kesejahteraan mereka. Nah, dalam kondisi seperti inilah si istri itu akan lebih mudah menghormati dan akhirnya tunduk kepada si suami. Jadi kalau suami merasa istri tidak mudah tunduk kepadanya, memang pertama dia harus mengintrospeksi. Kenapa kok sampai istri saya sulit sekali untuk bisa tunduk kepada saya? Nah, tapi sebaliknya, istri pun juga harus introspeksi ya. Kalau sampai dia merasa, kok suami saya kok nggak mau peduli sama saya, kok istri suami saya kok nggak mau sayang kepada saya, mungkin ada hal-hal yang dilakukannya yang membuat si suami itu tuh susah sekali untuk mengasihinya. Contoh-contoh yang tadi Pak Gunawan kemukakan adalah kenyataan di lapangan. Ada istri yang karena merasa dia itu lebih kaya ya, dari keluarga yang lebih berada, dan suaminya itu memang dari keluarga yang lebih kurang. Nah, akhirnya menuntut suami untuk ikuti dia. Sebab dia merasa ya dialah yang menjadi penyuplai keuangan di rumah ini. Nah, sudah tentu cara seperti itu juga salah. Sehingga kita tahu bahwa pada akhirnya si suami itu sebetulnya sih sudah kehilangan kasih. Tapi ya dia hanya tetap bersama dengan si istri, ikuti si istri ya karena mungkin dia juga bergantung pada si istri itu. Jadi dengan kata lain, istri juga perlu introspeksi ya, kenapa kok sampai suami saya itu kok tidak bisa mengasihi saya, bersikap lembut kepada saya. Mungkin ada hal-hal yang dia lakukan lah yang juga menambah sumbangsi susahnya si suami itu mengasihi dia. Memang ada beberapa istri itu yang senang gitu Pak Paul, menikmati kalau si suami ini tunduk kepadanya gitu. Dalam arti kata takut tunduknya ini. Bahkan secara terang-terangan dia tanya, loh kamu itu takut tau sama saya gitu. Ya, suaminya bilang, iya saya takut sama kamu gitu. Nah, itu dia merasa bangga atau merasa ya terpuaskan gitu Pak Paul. Nah, apakah ada tanda-tanda yang jelas di dalam keluarga itu kalau si suami itu bukan hormat tapi takut kepada istrinya gitu Pak Paul? Kebanyakan memang kalau suami itu tuh takut ya. Ciri pertama adalah memang dia menghindar dari keributan. Itu biasanya yang terjadi. Nah, memang ada yang juga menghindar dari keributan bukan karena takut, tapi karena memikirkan dampaknya. Daripada meluas, anak-anak menyaksikan, tetangga tahu, ya udah dah, ngalah dah, diam aja dah. Sebab dia merasa dia tidak lagi bisa menguasai atau mengendalikan si istri. Jadi ada kalanya, ya memang suami menghindar karena merasa tidak bisa mengendalikan si istri, daripada akhirnya nanti keributan menjalar kemana-mana, ya udah mengalah saja. Tapi ya, saya kira salah satu tanda awal adalah munculnya reaksi-reaksi yang udah mendiamkan. Ya udah dah mengalah, udah dah jangan dibahas, udah dah jangan dibicarakan, nanti akhirnya ribut lagi dan sebagainya. Atau yang menunjukkan juga si suami itu takut adalah setiap kali ada apa-apa, misalkan konflik, kendati dia tahu dia tidak salah,
Tapi tetap dia itu tuh yang seolah-olah mengemis-ngemis, meminta si istri memaafkannya, menerimanya kembali, mengampuninya. Padahalnya tidak ada yang mesti diampuni sebab dia tidak salah. Yang salah justru misalkan adalah si istri. Jadi biasanya tanda yang memang keluar adalah tanda seperti itu ya. Jadi udah dah, kita jangan ribut, udah mengalah aja. Dan yang kedua adalah mengemis, memohon belas kasihan si istri. Terus lagi memohon belas kasihan si istri. Kalaupun si istri salah, tidak bisa bersikap tegas kepadanya. Terus lembek, terus ragu-ragu, terus bimbang-bimbang. Ya, seolah-olah memohonlah belas kasihan si istri kepadanya. Jangan sampai si istri meninggalkan dirinya. Nah, sudah tentu kalau sampai itu terjadi, ya itu tidak sehat, Pak Gunawan. Ya, kalau sistem itu sudah terbentuk seperti itu, Pak Paul, dan ini mau membalikkan, itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu, Pak Paul ya. Jadi misalnya si suami mencoba untuk menghormati istrinya, tapi istrinya sudah terlanjur bersikap menguasai suaminya. Nah ini, kalau kita mau lurus kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Pak Paul? Secara bertahap, memang nggak bisa secara langsung ya. Si suami itu mestilah kembali memegang tampuk kendali. Yaitu, dia mesti berani untuk berkata, salah ya salah, benar ya benar. Dan dia mesti berani juga menegur si istri. Mungkin akan meribut atau apa, tapi si suami akan dengan tenang tapi tegas berkata, tidak, kamu yang salah dalam hal ini, dan kamu harus melihat kesalahan itu. Kamu tidak bisa selalu melemparkan balik kesalahan kepada orang lain. Nah, ketegasan-ketegasan itu mesti mulai ditegakkan kembali di dalam rumah tangga. Ya, tapi itu memang harus dikembalikan pada firman Tuhan ya Pak Paul. Artinya dua-dua menyadari bahwa itulah yang Tuhan kehendaki di dalam sebuah struktur di keluarga gitu Pak Paul. Jadi memang Tuhan menghendaki ya suami mengasihi istri, istri tunduk dan hormat kepada suaminya. Nah, kita juga tahu ya bahwa memang di dalam kata-kata kasihilah istrimu, perintah Tuhan kepada suami, ya tidak ada ya sebutan tunduklah kepada istrimu, hormatilah istrimu, memang tidak ada. Tapi ya kita mesti juga mengerti bahwa tunduk mengandung unsur hormat dan hormat berwujud nyata dalam ketundukan. Nah, kepada suami Tuhan memerintahkan agar mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi relasi suami istri harus menjadi sebuah relasi yang berdasarkan tunduk, hormat, dan kasih. Nah, takut tidak termasuk di dalamnya. Nah, tapi ya sekali lagi saya mau jelaskan ini, meskipun Tuhan tidak memerintahkan suami untuk hormat kepada istri, tidak ada kata-kata itu. Tapi bukankah hormat itu sendiri termaktub di dalam kasih? Ya, sebab bagaimana mungkin kita mengasihi istri yang tidak kita hormati? Bagaimana kita mengasihi orang yang tidak kita hormati? Tidak mungkin. Jadi sewaktu kita mengasihi, dapat pula disimpulkan bahwa kita pun menghormati istri. Ya, jadi satu paket sebetulnya meskipun Alkitab tidak menyebutnya secara langsung. Nah, itu sebabnya di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 kita bisa baca, demikian juga hai kamu istri suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, jadi di 1 Petrus 3 jelas ya, kita bisa membaca firman Tuhan, hormatilah mereka. Ini perintah diberikan kepada suami untuk menghormati istri juga. Nah, jadi dengan kata lain, tidak perlu takut, sebab takut tidak pernah ada dalam firman Tuhan yang diberikan sebagai perintah untuk kita kepada pasangan kita. Tapi ada hormat. Jadi dua-dua mesti menghormati. Tenggang rasa Allah terhadap permintaan istri. Perasaannya, pemikirannya. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi kita. Ya, ada suami yang mengatakan, saya bukannya tidak mau menghormati istri saya, tetapi istri saya tidak layak untuk dihormati. Gitu, bagaimana Pak Paul? Sudah tentu kalau memang pernikahan itu sudah syarat dengan konflik, akan susah ya melihat hal-hal dalam diri pasangan kita yang kita katakan, oke lah saya hormat kepada dia karena ini. Susah memang. Nah, jadi
langkah pertama biasanya adalah harus membereskan konfliknya dulu. Kita susah untuk mencari hal-hal yang baik yang bisa kita hormati pada kondisi seperti itu. Jadi bereskan dulu masalahnya. Memang belum ketemu apa-apa yang bagus, tidak apa-apa, bereskan dulu. Datanglah kepada konselor Kristen atau hamba Tuhan untuk bisa menolong kita merujukkan diri dengan pasangan. Nah, waktu masalah-masalah itu mulai selesai, biasanya mata kita barulah mulai dapat melihat kembali hal-hal yang baik, yang indah, yang layak dihormati pada diri pasangan kita. Ya, jadi sebenarnya seseorang itu merasa takut dan tidak menghormati itu karena kurangnya kasih di antara hubungan mereka gitu Pak. Seringkali iya Pak Gunawan. Jadi waktu hormat sudah mulai luntur, bisa disimpulkan sebetulnya kasih pun sudah mulai luntur. Karena terus terang ya mustahil kita itu mengasihi seseorang yang tidak lagi kita hormati. Sangat-sangat mustahil. Ya, jadi hormat itu mesti ada di dalam kasih. Ya, kita mesti memang menghormati seseorang, baru kita bisa mengasihinya dengan sepenuh hati. Iya, kan saya teringat kata-kata dari Rasul Yohanes sendiri yang mengatakan bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, dia bilang gitu Pak Bos. Betul sekali. Jadi memang jelas ya dalam hubungan suami istri seharusnya dua-dua merasa tentram, aman, bahwa masing-masing itu tuh akan saling melindungi. Ya, tidak ada tuh yang akan mengancam, menginjak, memanipulasi, menghancurkan, tidak ada. Ya, nah di dalam rumah tangga yang seperti itulah baru hormat bisa muncul dan akhirnya kasih bisa terus bertunas. Ya, Pak Paul, apakah Pak Paul bisa memberikan suatu kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada saat ini, Pak Paul? Sebagai kesimpulannya, suami mesti menghormati istri. Ya, sama seperti istri harus menghormati suami. Dua-dua. Hormat istri kepada suami berwujud dalam ketundukan. Nah, sedangkan hormat suami kepada istri berwujud dalam kasih. Inilah desain Tuhan untuk keluarga Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga